Pergi ke toko membeli penggaris. Saya Farhan Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah mitologi Indonesia, yaitu mitologi Garuda. Lebih tepatnya, kisah sang Garuda yang menyelamatkan ibunya. Garuda dalam khazanah sejarah Nusantara muncul dalam berbagai mitologi yang diajarkan dalam agama Hindu. Garuda merupakan burung gagah perkasa yang merupakan tunggangan dari Dewa Wisnu. Garuda digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh serta sayapnya seperti elang, tapi tubuhnya seperti manusia. Garuda memiliki tubuh yang besar, bahkan bisa menutupi cahaya matahari yang menyinari bumi. Kisah burung Garuda ditemukan dalam kitab Mahabharata, tepatnya bagian pertama yaitu Adi Parwa. Alkisah di suatu tempat di Bali. Tersebutlah seorang yang bijaksana bernama Resi Kasyapa. Resi ini memiliki istri berjumlah 8. Ada juga yang bilang 14, bahkan ada juga yang bilang hanya 2 istri saja. Anak keturunannya ada yang lahir sebagai dewa, manusia, raksasa, dan hewan. 2 istri sang resi, Dewi Winata dan Dewi Kadru, selalu bersaing hingga suatu saat Dewi Kadru diberikan 1000 butir telur, yang ketika menetas semua menjadi ular dan naga. Sedangkan Dewi Winata diberikan 2 telur. Dan 1 telur sengaja dipecahkan agar segera keluar seorang putra, yang ternyata menjadi burung belum sempurna. Karena tidak memiliki kaki dan paha, sehingga dinamai Aruna, yang pada cerita selanjutnya Aruna kemudian diangkat menjadi kusir Dewa Surya, sedangkan telur yang satunya yang belum menetas dibiarkan sampai menetas sempurna. Pada suatu ketika, Dewi Winata terlibat pertaruhan dengan Dewi Kadru, yaitu menebak warna ekor kuda Ucai Swara yang akan keluar dari samudra, dan belum ada yang pernah melihat warnanya. Dewi Winata menebak ekor Ucai Swara berwarna putih, dan sedangkan Dewi Kadru menebak berwarna hitam. Pertaruhannya, siapa yang gagal menebak warna ekor kuda tersebut harus menjadi budak si pemenang taruhan seumur hidup. Para naga, anak-anak Dewi Kadru, tahu bahwa ekor Ucai Swara sebenarnya berwarna putih, dan mereka pun segera memberitahukan kepada ibunya mengenai hal tersebut. Karena merasa akan kalah, Dewi Kadru lalu berbuat curang dengan memerintahkan para naga untuk menyemburkan api ke Ucai Swara tersebut. Pada saat Ucai Swara terbang melintas di hadapan Dewi Kadru dan Dewi Winata, tampaklah bahwa warna ekornya kehitaman, bukan putih, sehingga sebagaimana aslinya. Dan Dewi Winata pun harus mengakui kekalahannya akibat kelicikan si Dewi Kadru tersebut, sehingga dijadikan budak dan pengasuh para naga. Anak-anak Dewi Kadru seumur hidupnya. 1 telur tersisa dari Dewi Winata, yang akhirnya menetas menjadi burung berwarna keemasan dengan wajah putih dan sayap merah. Paruh dan sayapnya mirip elang, dan tubuhnya mirip manusia. Ukurannya sangat besar sehingga bisa menghadapi matahari, dan diberi nama Garuda. Garuda paham bahwa dirinya harus berterima kasih kepada sang ibunda yang mengandung dan membuat dirinya lahir ke dunia. Garuda kemudian mengembara mencari ibunya ke seluruh pelosok dunia. Lalu Garuda mengetahui bahwa sang ibu menjadi budak perawat ular dan naga di samudra. Tidak hanya itu, Garuda juga akhirnya mengetahui bahwa sang ibunda menjadi budak karena telah diperdaya, sehingga marah dan bertarung habis-habisan dengan para naga. Pertarungan Garuda dan naga berlangsung imbang, namun mengakibatkan kerusakan di mana-mana.
Melihat hal tersebut, akhirnya Garuda menawarkan perdamaian dan bertanya kepada para naga, apa syaratnya agar ibunya Dewi Winata bisa dilepaskan dari perbudakan. Para ular dan para naga meminta Tirta Amerta, yaitu air keabadian yang membuat siapa saja yang meminumnya akan hidup abadi selamanya. Garuda menyetujui lalu terbang ke Kayangan. Di Kayangan, Garuda menemui Dewa Wisnu, dewa pemilik Tirta Amerta. Untuk bisa mengambil Tirta Amerta tersebut, Garuda harus bertarung dulu dengan dua naga penjaga Tirta Amerta. Dan Garuda bertarung dengan sungguh-sungguh sehingga berhasil mengalahkan kedua naga tersebut. Melihat kesungguhan Garuda untuk mendapatkan Tirta Amerta, Dewa Wisnu kemudian mempersilahkan Garuda untuk meminum Tirta Amerta. Namun Garuda menolaknya. Dewa Wisnu lalu memberikan Tirta Amerta yang ditempatkan pada wadah kemandalu, yaitu tempat air seperti teko atau tempayan kecil yang bertalikan ilalang, dan berpesan setelah Garuda menyelesaikan misinya membebaskan ibunya, Garuda harus kembali lagi pada Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu berkenan menjadikan Garuda sebagai tunggangannya. Lalu Garuda membawa Tirta Amerta tersebut untuk diberikan kepada para naga. Di tengah jalan, Dewa Indra melihat Garuda membawa Tirta Amerta sehingga menduga Garuda telah mencuri Tirta Amerta tersebut. Garuda menolak memberikan Tirta Amerta pada Dewa Indra sebelum ibunya dibebaskan. Lalu terjadilah perkelahian antara Garuda dan Dewa Indra. Pada satu kesempatan, Garuda berhasil melukai Dewa Indra dan membuat senjata kilat Bajra Dewa Indra rusak, sehingga Garuda bisa meloloskan diri untuk menemui para naga dan memberikan Tirta Amerta serta membebaskan ibunya. Melihat Garuda membawa Tirta Amerta, para naga lalu membebaskan Dewi Winata. Tanpa diduga, muncullah Dewa Indra yang mengejar Garuda untuk mengambil Tirta Amerta tadi. Tirta Amerta berhasil direbut Dewa Indra dari para ular dan naga sebelum mereka sempat meminumnya. Namun ada percikan Tirta Amerta yang mengenai tali ilalang yang terlepas dari kemandalu. Dan naga yang tidak mau kehilangan kesempatan hidup abadi akhirnya terpaksa berebut dengan sesamanya menjilat tali ilalang yang tajam tersebut hingga lidahnya terbelah dua di ujungnya. Ular dan naga tidak bisa hidup abadi. Mereka bisa meremajakan diri dengan cara mengganti kulitnya. Namun mereka tetap akan bisa mati. Setelah menyelesaikan misi membebaskan ibunya, Garuda kemudian pamit pada ibunya untuk kembali menemui Dewa Wisnu untuk menepati janjinya. Kembali pada Dewa Wisnu dan dijadikan tunggangan Dewa Wisnu. Dharma bekti anak pada ibundanya sudah ditunaikan, yang kemudian melanjutkan dengan menyerahkan hidupnya kepada dewa seutuhnya untuk dijadikan alat dewa memelihara dunia ini. Ada pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu senjata bisa dibeli, tapi keberanian dan tekad tak akan bisa dibeli. Bintang jasa dan pujian bisa direkayasa, tapi sikap pejuang tangguh yang pantang menyerah tanpa menyalahkan keadaan dan orang lain akan muncul dengan sendirinya dari dalam diri seseorang. Seseorang boleh saja melakukan pencitraan dengan membuat foto-foto keren dengan status yang terlihat baik dan bisa kerja di media sosial untuk menaikkan popularitas dirinya. Tapi pekerja yang sesungguhnya akan lebih banyak memperlihatkan karya yang nyata daripada hanya pamer kata-kata semata. Pengorbanan adalah mahkota
para satria. Tidak perlu dikaitkan pengorbanan dengan agama, dengan surga, dan para bidadari jelita. Karena itu semua membuat pengorbanan akan kehilangan makna dan niatnya. Garuda berjuang demi ibunya dengan menolak tawaran hidup abadi saat diminta minum Tirta Amerta. Karena yang diinginkannya hanya semata-mata kebebasan ibundanya dari perbudakan ular dan naga. Pengorbanan itu sendiri adalah kemenangan. Karena dengan berkorban berarti ia telah berhasil menguasai nafsu dan egonya untuk selalu menang sendiri. Itulah kisah sang Garuda yang menyelamatkan ibunya. Terima kasih telah menonton cerita kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.